Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kapanpun kamu menonton saya doakan dulu ya. Semoga siapapun kamu yang menonton video saya di hari ini mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, dan kelapangan selapang-lapangnya. Amin. Bicara soal kelapangan, hari ini kita akan bermain lagi. Wah, ini seru nih. Kalau video Pagar Kehidupan udah ada permainannya, ini bisa jadi adalah suatu hal yang kamu tunggu-tunggu ya. Hari ini kita akan bermain sebuah permainan yang ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Bahkan bisa jadi apa yang ada di permainan ini pernah atau sedang kamu alami sekarang juga. Wah, menarik ya? Ya udah, tanpa basa-basi, ayo kita main bareng. Saya butuhkan kamu untuk fokus dan saya juga ingin kamu jujur, jawab dalam hati aja setiap pertanyaan yang saya ajukan ini karena ini menarik sekaligus memberikan edukasi. Yuk. Jadi sekarang saya akan memberikan sebuah ilmu emas. Dalam hidup, percaya atau tidak, kebanyakan manusia itu memilih jalan hidup yang salah. Kebanyakan di antara kita, secara sadar atau tidak, coba lihat baik-baik deh diri kita sendiri. Kalau seandainya sekarang saya tanya, diri kamu ini pernah nggak sih jadi orang yang berusaha jadi orang positif, tapi kok salah terus? Coba sekarang kalau saya jujur sama kamu ya, benar apa tidak? Belakangan ini dalam hidup kamu kalau sedang mencoba ingin berpikir positif gitu ya, tapi kok pikiran positifnya salah terus gitu. Nah kenapa mas? Kenapa pikiran positif saya lebih banyak salahnya daripada benernya sih mas? Saya bingung mas, itu penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena pikiran positif yang benar itu nggak ada. Saya ulangi, pikiran positif yang benar itu tidak ada. Yang ada adalah, dengarkan baik-baik, berpikir realistis atau pesimis. Saya ulangi, yang ada hanyalah cuma dua. Apa itu mas? Berpikir realistis atau pesimis. Realistis itu apa mas? Realistis itu adalah sebuah pikiran yang sesuai kenyataan, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan, tapi pas sesuai dengan kenyataan. Sementara pikiran pesimis adalah sebuah pikiran yang kita tuh negative thinking gitu loh. Sesuatu hal yang belum tentu kejadian, tapi kita pikirnya tuh jauh dan negatif. Nah, udah jelas ya? Sekarang langsung aja saya bacakan skenarionya. Dari skenario ini kamu tolong tebak di komentar, apakah orang ini pesimis atau realistis? Kita mulai. Yang pertama, anggap aja ada seseorang namanya si Tono. Nah, ini nih. Si Tono ini adalah orang yang sampai umur 37 tahun belum juga menikah. Tiba-tiba dia ketemu nih teman-teman dengan seorang wanita yang cantik. Wanita ini bisa dibilang tipenya Tono banget deh. Tono tuh suka dengan wanita ini dan wanita ini bernama Desi ceritanya. Nah Tono dan Desi ini sedikit lagi alhamdulillah ceritanya akan melangsungkan pernikahan teman-teman. Nah biasanya loh ya, orang-orang yang mau melangsungkan pernikahan ada aja tuh pikiran-pikiran yang menghantui. Tiba-tiba teman kita nih yang mau nikah nih si Tono, dia cerita kepada saya, "Mas, saya ini sebenarnya takut mas. Kenapa? Saya mau melangsungkan pernikahan tapi kok saya ragu ya mas." "Loh kenapa ragu?" "Iya mas, saya nanti takut gimana kalau setelah nikah saya tidak bisa menafkahi Desi dengan baik." Nah ini sebuah kasus yang kamu juga mungkin pernah pikirkan atau sedang alami nih. Pengen nikah, sedikit lagi nikah, tapi ada keraguan bisa nggak ya saya menafkahi dia secara finansial dengan nafkah yang terbaik. Menurut kamu, si Tono ini pesimis atau realistis? Kamu tulis di komentar, silahkan. Sudah? Apa jawaban kamu? Realistis atau pesimis? Nah ini dia. Jawaban yang benar adalah, mohon maaf ya,
Si Tono ini adalah orang yang pesimis. Kenapa, Mas? Bukannya si Tono ini juga realistis, Mas, sesuai kenyataan. Bener juga nih Mas si Tono, Mas. Kalau kita nikah, biasanya ada masa-masa susah duit tuh, Mas. Bukannya itu sesuai kenyataan. Kok malah pesimis sih? Gini, ini penjelasan ilmiahnya. Orang pesimis sama realistis itu bedanya di sini. Orang yang pesimis itu dia berpikir terlalu jauh sebelum ada bukti nyatanya. Oke, saya ulangi ya. Orang pesimis itu dia berpikir terlalu jauh sebelum ada bukti nyatanya. Sementara orang yang realistis kebalikannya. Dia berpikir sesuatu hal tapi ada bukti nyatanya dulu yang sudah dia alami atau pernah dia alami atau sedang dia alami. Jadi ada buktinya. Itu bedanya realistis sama pesimis. Nah sekarang kalau Tono ini sudah mau menikahi perempuan yang dia sayang. Kalau dia merasa ragu, bagi saya itu pesimis. Kenapa? Tahu dari mana dia bakal tidak bisa menafkahi si Desi dengan nafkahnya? Padahal, seperti yang saya sering bilang, rezeki itu ada yang ngatur kok selama kita berusaha dan berdoa, betul? Nah sekarang kalau kamu punya permasalahan yang sama nih seperti Tono, saran saya buat kamu maju dulu, tidak boleh ragu. Jangan biarkan pikiran negatifmu menghantui kamu ya. Jangan biarkan dirimu mengambil keputusan terlalu jauh, mikir terlalu jauh, padahal buktinya belum ada sama sekali. Itu pesimis. Jelas? Nah, sekarang nih masalahnya agak sedikit rumit, tapi kalau kamu bisa menebaknya dengan baik, berarti kamu hebat dan betul-betul sahabat pagar kehidupan sejati. Tolong kamu dengarkan baik-baik karena ini bisa jadi kamu nih. Ada seseorang, sebutlah kira-kira namanya sekarang ini adalah seorang perempuan lagi ya, namanya adalah Dina. Dina ini adalah seorang yang masih muda, umurnya sekitar 23 tahun. Dan Dina ini adalah tipikal orang yang selalu merasa dunia itu memusuhi dia. Sampai pada suatu saat, ketika ada teman baiknya datang kepada dia, teman baiknya itu berkata kepada Dina begini, Din, maaf ya, maaf banget loh Din, kenapa? Lu udah mandi belum Din? Kenapa? Ya maaf ya Din ya, soalnya gue agak nyaman nih sama bau badan lu Din. Nah, begitu dibilang begitu, si Dina tersinggung dan dia marah. Dia merasa dunia itu semua memusuhi dia. Dia tidak percaya lagi bahwa yang namanya Tuhan itu sayang sama dia. Sampai akhirnya dia berkata bahwa dunia tidak ada yang sayang sama dia. Menurut kamu, Dina ini adalah orang yang pesimis atau tidak realistis? Mana pilihan kamu dan kenapa? Apa jawaban kamu? Betul sekali. Dina ini adalah orang yang tidak realistis, teman-teman. Kenapa? Pertama, sudah ada bukti yang mengatakan bahwa mohon maaf, badan kita bau. Kalau kita merasa dijauhi orang, dan ada orang yang menunjukkan sebagai petunjuk bahwa kita tuh dijauhinnya kenapa, berarti ada alasan logis dong, ada bukti logis dong kenapa kita dijauhin. Nggak perlulah kita marah. Yang harusnya kita lakukan adalah berpikir dengan logika sederhana. Apakah kita sendiri mau deketin orang bau? Mau nggak? Kalau kita nggak mau deketin orang bau, kenapa kita maksa orang untuk deketin kita di saat kita bau? Iya kan? Kalau ada teman ngasih petunjuk kepada kamu, walaupun petunjuk itu pedas, dengarkan. Jangan tersinggung, apalagi marah. Sama seperti Dina tadi. Kalau seandainya Dina itu dengerin temennya, kemudian dia berbenah, entah dia mandinya lebih bersih, entah dia pakai deodoran mungkin, orang-orang mungkin akan mulai mendekati dia karena bau badannya sudah hilang. Nah, bukankah itu ya yang terkadang-kadang terjadi dalam hidup kita juga? Coba deh pikir-pikir, berapa kali kita marah kepada sebuah keadaan, padahal keadaan itu sebenarnya memberi petunjuk. Iya, memberi petunjuk kenapa sih kok kita dijauhi orang, kenapa sih kok kita direndahkan orang, kenapa sih kok kita dilecehin orang.
Saya selalu bilang kepada orang-orang dan teman-teman saya, kalau kita tidak mau direndahkan, jangan biarkan orang merendahkan kita. Kalau ada orang yang mulai merendahkan kita, marahlah supaya mereka tidak jadi merendahkan kita. Kalau kita tidak mau ada orang yang menjauhi kita, berkaca diri. Saya ulangi, berkaca diri. Bukan malah nunjuk sana, nunjuk sini, seolah-olah kita paling benar. Itu nggak benar tuh. Kita berkaca diri. Bisa jadi kita sama seperti Dina tadi loh. Iya kan? Kita ngerasa diri kita sempurna. Padahal ada sebuah titik yang dimana kita tuh nggak sadar dari titik itu loh yang ternyata membuat kita dijauhi orang. Itulah gunanya sifat rendah hati, teman-teman. Coba yuk kita jadi orang realistis aja. Kalau saat ini kita sedang diterpa masalah, coba deh kita merenung sejenak. Kita istirahat sejenak, kemudian kita tanya, selama ini kita sudah bisa mendengarkan orang lain belum ya? Selama ini kita sudah bisa membuka diri untuk mendengarkan kritik dari orang lain belum ya? Atau jangan-jangan selama ini kita terlalu egois lagi. Nggak mau dikritik, nggak mau dinasihati, tapi pengennya bener terus. Gimana masalah kita bisa berakhir kalau kita tidak bisa dikritik ataupun dikasih tahu? Sadar nggak? Nah itu loh teman-teman. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa berpikir positif yang kebablasan yang tidak disertai bukti nyata itu hanya akan menjadi sumber kekecewaan kamu belaka. Berpikirlah realistis, cari bukti nyata dulu, baru berpikirlah positif berdasarkan bukti nyata tersebut. Jauhi sifat pesimis, jangan berpikir terlalu jauh yang enggak-enggak sebelum ada bukti nyata mengenai hal itu. Itu loh. Itu yang membuat hidup saya berbahagia dan itu yang merubah hidup saya ke jalan yang jauh lebih baik. Dicoba ya, ini benar dan ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.